sabar. Sad, ba, ra, sabri. Sabri nama tanaman. Nama tanaman, kulitnya berduri-duri, isinya di dalam ada mengandung air. Kalau dia tumbuh di gurun pasir, apakah itu? Kaktus. Kaktus itu bahasa Arabnya sabar. Kenapa sabar itu disebut dengan kaktus? Dilihat tidak menarik, dicium hidung bengkak. Kalau haus dipatahkan di gurun pasir, haus, nggak ada air, patahkan itu batang kaktus, diperas. Enak airnya, pahit. Itulah sabar. Jadi kalau ada orang mengatakan, sabar itu ringan, kasih dia batang kaktus. Di Mesir ada minyak rambut. Minyak itu bahasa Arabnya zait. Namanya zait sabar. Minyak rambut yang terbuat dari kaktus. Kenapa sabar? Karena pahit. Kenapa sabar? Karena berduri. Kenapa sabar? Karena nggak enak. Itulah asli kata sabar. Sabar itu selalu kaitannya dengan kalau ninggal sabar, kalau sakit sabar, kalau bangkrut sabar, kalau capek sabar. Itu sabar yang level paling bawah. Sabar kelas ekonomi. Sabar yang di atas itu adalah ketika kita mampu melawan kantuk. Dingin, enak, di bawah selimut, ngantuk, berat, sampai hotel tadi malam jam 12. Lalu kemudian kita mau bangun, bangkit, itu disebut dengan sabar. Karena beratnya itu disebut dengan sabar. Nyari uang, lelah, berdarah-darah, berkeringat. Setelah uangnya dapat, dibelikan ke tanah, bangun masjid, lalu kemudian diwakafkan. Itu namanya bodoh. Tanah strategis, 1 meter 10 juta. Setelah masjid dibangun, diserahkan untuk wakaf lillahi ta'ala. Kata orang yang tidak amanu, bodoh. Kan bisa investasi. Tapi kata orang yang berilmu dan beramal beriman, namanya sabar. Itu namanya sabar. Anak muda, ganteng, terkenal, artis, disukai orang, lalu kemudian memanfaatkan popularitasnya untuk dakwah. Itu namanya, kata teman-temannya juga, bodoh. Lagi mampu buat dosa, buat aja sebanyak-banyaknya. Nanti udah tua baru taubat. Tapi itu disebut dengan sabar. Sabar yang paling tinggi. Sabar level VVIP. Anak muda, ganteng, punya uang, terkenal, kaya raya, digandrungi banyak perempuan muda, cakep-cakep, cantik-cantik. Mereka mengajak perbuatan maksiat dan dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Orang ini disebut dengan orang yang sabar. Tapi teman-temannya bilang, kamu lugu. Kesempatan tidak datang 2 kali. Sekali muda, buatlah sesukanya. Ini disebut dengan sabar. Antara meninggalkan perbuatan maksiat. Meninggalkan maksiat itu tadi sabar. Melakukan taat, sabar. Bisa puasa, sabar. Bisa zakat, sabar. Mampu wakaf, sabar. Banyak zikir, sabar. Dingin-dingin naik ke atas padahal bisa sholat di kamar. Itu sabar apa bodoh? Sabar. Melakukan ketaatan dengan meninggalkan maksiat, mana yang lebih utama? Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menulis Hikam, lebih utama
meninggalkan maksiat daripada melakukan ketaatan. Karena melakukan ketaatan semua orang bisa. Sholat duha, anak kecil bisa. Baca Quran, ibu-ibu bisa. Berzikir, semua manusia bisa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi meninggalkan maksiat tidak semua orang bisa. Saya bisa meninggalkan maksiat Pak Ustadz karena belum dapat kesempatan. Itulah dalamnya pengamatan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Meninggalkan maksiat lebih utama daripada melakukan ketaatan. Itu bukan ucapan orang yang biasa-biasa saja. Itu dari ilham dan pengalaman yang luar biasa, perenungan dalam hidup. Ustadz Somad, kami pernah datang ke kepala dinas. Kepala dinas ini kami tahu anaknya sedang kuliah di Australia, perlu duit dolar banyak. Kami ingin menang tender, lalu kami bawa duit 1 koper. Pak, nih, mudah-mudahan tujuannya supaya nanti waktu ada dapat proyek kami yang menang. Apa kata dia? Bawa uangmu ini pulang, saya tidak mau kasih anak-anak istri saya makan haram. Berapa banyak orang yang punya kesempatan, ada jabatan, ada kekuasaan, punya harta banyak, bukan hanya sekedar ketaatannya sholat sunat, malah jadi imam dan khotib. Berapa banyak orang-orang kaya mampu jadi imam dan khotib, melakukan ketaatan. Tapi kalau sudah datang kesempatan seperti itu, menolak maksiat jauh lebih berat daripada melakukan ketaatan. Menolak perbuatan dosa jauh lebih utama daripada melakukan suatu kebaikan. Tapi jangan gara-gara ini lalu nggak sholat, nggak tahajud, nggak zikir, nggak puasa. Pas ditanya, kamu nggak sholat? Lebih utama menolak maksiat daripada melakukan ketaatan. Kita dua-duanya kita laksanakan. Ketaatannya kita lakukan, tapi maksiatnya kita jauhi. Karena ada juga orang ketaatannya jalan, kemaksiatannya juga jalan. Namanya sholat terus maksiat jalan. Nauzubillah.